Shalom saudara. Shalom semuanya. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang siap memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama saudara ya, dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita sungguh sangat bersyukur kita masih bisa merayakan memperingatinya. Mari kita berikan sembah kita kepada Tuhan bersama-sama, satu hati satu suara. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan. Kalau kami boleh datang di rumah-Mu, bukan satu kebetulan Tuhan. Engkau yang sudah memanggil setiap kami berdatang mendekat kepada-Mu. Sebab itu kami tidak mau sia-siakan waktu ini Tuhan. Kami mau bersekutu bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara kami saja. Anak-anak-Mu datang untuk memuji dan menyembah memuliakan nama-Mu Tuhan ini. Biar kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami. Kami boleh datang merasakan hadirat-Mu. Kami boleh memberi yang terbaik dari masing-masing kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali, semuanya fokus kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamu berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara, hati yang siap memuji, hati yang siap menyembah. Ku datang padamu Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami, memuji-Mu.
Nyatakan, nyatakan. Dialah imam besar. Imam besar aku. Oh, haleluya. Kami datang penuh dengan penyembahan. Kami yang menyembah. Mendatangi Engkau Tuhan yang Maha Besar. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu
Saudara sama-sama untuk bangkit berdiri saudara. Biarlah sembah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang keluar dari dalam hati setiap kita. Yang mengasihi Tuhan. Tuhan berserta. Terima kasih Tuhan. Mari saudara semuanya siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarkan semua
contribution ini. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Lembutkan hatiku, haleluya. Engkau yang bertindak, bagi mari jemaat sendiri naikkan pujian ini bagi Dia. Haleluya. Engkau ada bersamaku, ya Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwa,
kuasa selalu melimpah dalam kehidupan setiap kami umat-umat-Mu. Karena anugerah-Mu dan kasih setia-Mu itu selalu baru setiap pagi. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datangi rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Bila setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar tiba saatnya kembali kami akan belajar dan merenungkan kebenaran firman. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Biarlah dengan hati yang lembut, hati yang rendah, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menerima pesan firman-Mu. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Jangan kembali bersaudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, salah satu peristiwa besar dan bersejarah. Ya, karena memang ini bukan hanya cerita dongeng, saudara, tidak merupakan cerita dongeng, tapi merupakan kejadian nyata disaksikan oleh para murid, disaksikan oleh orang banyak. Peristiwa ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita lihat dari kitab Yohanes pasal yang ketiga di ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ketiga di ayat yang ke-13. Saya akan membacakan. Bapak sudah bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Yohanes pasal yang ketiga di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Amin. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah salah satu hal yang penting juga untuk diperingati, karena merupakan bagian dari rangkaian peristiwa-peristiwa yang penting, dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kemudian kenaikannya ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga karena Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya di muka bumi. Tugasnya sudah selesai, maka Tuhan kembali ke surga. Yohanes pasal 3 ayat 13 yang sudah kita baca tadi dikatakan memang Tuhan berasal dari surga. Karena memang berasal dari surga, khusus turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, ada sebuah tugas yang harus dilaksanakan, yaitu mati untuk menebus dosa kita, menggantikan hukuman dosa kita, dan kemudian bangkit mengalahkan maut. Ya, dan setelah tugasnya selesai di muka bumi, Tuhan Yesus kembali ke surga karena memang berasal dari surga. Nah, hari ini saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama di peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga di hari ini, di saat ini. Hal-hal apakah yang kita bisa dapatkan, yang bisa kita peringati, pelajari dari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang pertama, di kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-11. Kisah pasal yang pertama di ayat yang ke-11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, yaitu 2 malaikat yang waktu itu berkata kepada para murid Tuhan Yesus yang sedang menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yang pertama, saudara, di Kisah pasal pertama ayat 11 ini dikatakan dari ucapan malaikat kepada para pengikut Tuhan Yesus yang menyaksikan langsung peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Malaikat itu berkata, mengapa kamu berdiri terus melihat ke langit? Karena memang secara manusia waktu itu murid-murid mengalami perasaan berbagai macam hal, saudara ya. Satu sisi perasaan kaget, perasaan bingung, perasaan kagum, takjub ada di hati dan pikiran para pengikut Tuhan Yesus yang menyaksikan Tuhan Yesus waktu itu terangkat. Pelan demi pelan terangkat terus sampai naik ke surga dan hilang dari pandangan para pengikut yang menyaksikannya waktu itu. Mereka tercengang, mereka terkagum, ya. Banyak hal yang ada di pikiran dan hati mereka. Nah, saat mereka terus menatap ke langit itu, malaikat berkata, Tuhan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Ada kata Tuhan Yesus ini, ya, Yesus yang ini, Tuhan Yesus yang ini, yang kamu saksikan ini terangkat naik ke surga. Penekanan dari para malaikat ialah Yesus ini, Tuhan Yesus ini, bukan Yesus yang lain. Karena memang nama Yesus itu banyak di muka bumi ini, banyak. Di daerah tertentu, di negara tertentu ada orang-orang yang juga bernama Yesus. Tapi kalau di Indonesia memang jarang dijumpai. Tapi di negara yang lain ada orang-orang yang memang bernama Yesus juga. Nah, malaikat menekankan, ya, Yesus yang ini, yang kamu lihat naik ke surga, Yesus yang ini, Tuhan Yesus yang ini, dan bukan Yesus yang lain. Yang pertama, hal yang kita bisa pelajari dari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah penting untuk setiap kita sebagai umat Tuhan fokus kepada Tuhan Yesus saja. Fokus kepada Tuhan Yesus saja. Dalam kehidupan di dunia ini, apa yang jadi fokus kita? Ada orang yang fokusnya kepada uang, sehingga bagi dia uang itu adalah segala-galanya. Memang uang kita butuhkan selama kita hidup di dunia, betul, ya. Tapi kalau nanti kita tinggalkan dunia, uang itu sudah tidak berguna, ya. Di kehidupan berikutnya, kehidupan sesudah mati, tinggalkan dunia ini, uang itu sudah tidak ada gunanya. Tapi waktu masih hidup di dunia, uang itu memang berguna. Uang akan jadi hamba yang baik kalau kita bisa jadi tuan atas uang. Kita yang memerintah uang dan bukan uang yang memerintah kita. Kalau uang yang memerintah kita, uang akan jadi tuan. Kalau uang jadi tuan, maka uang itu akan jadi tuan yang kejam. Karena kita akan jadi budaknya. Banyak orang karena diperbudak oleh uang dijadikan tuan yang kejam. Maka dia tidak mengenal waktu, ya, lupa segalanya demi untuk mencari uang. Sekali lagi, uang memang kita butuhkan, tapi uang itu bukan segala-galanya. Ya, uang bisa membeli tempat tidur yang bagus, nyaman, namun uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli rumah yang mewah, besar, luas, namun uang tidak bisa membeli rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Uang bisa membeli obat yang mahal. Uang bisa membuat seseorang berobat ke rumah sakit
dengan fasilitas yang lengkap, tapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Ada orang yang sudah menyodorkan uang kepada pihak rumah sakit dan tim dokter, obati aku. Ini uang satu gebok, bahkan mungkin uang satu koper. Aku siap untuk membayar. Obati aku supaya aku sembuh. Namun ternyata setelah dianalisa, tim medis, dokter berkata, kami angkat tangan, kami sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal ada uang yang disediakan yang bisa membeli obat yang mahal, bisa membeli fasilitas kesehatan dan sebagainya. Namun ternyata tidak bisa membeli kesehatan. Ya, uang memang kita butuhkan, tapi uang bukanlah segala-galanya. Janganlah jadikan uang sebagai fokus utama hidup kita. Maka uang akan jadi tuan yang kejam dan kita akan jadi budaknya. Ya, ada lagi orang yang lain fokus dengan kepandaian, pengetahuan. Memang pengetahuan itu perlu, saudara ya. Kalau kita banyak belajar, semakin kita banyak tahu. Ya, pengetahuan kita butuhkan. Ya, tapi pengetahuan itu bukanlah segala-galanya. Ya, ada orang yang titelnya sederet karena dia belajar cukup lama, bahkan di berbagai bidang. Dia menguasai banyak bidang. Ya, bidang ekonomi dia menguasai, bidang psikologi dia menguasai, bidang teknik tertentu dia juga menguasai sehingga gelarnya sederet. Namun ternyata itu bukanlah segala-galanya dalam hidup ini. Ya, fokus umat Tuhan seharusnya hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Itulah sebabnya malaikat berkata, Yesus yang ini, Tuhan Yesus yang ini, yang kamu lihat, yang kamu saksikan terangkat naik ke surga, Tuhan Yesus ini yang harus jadi fokus dalam hidup, fokus utama dalam hidup. Ibrani 12 berkata, kita lihat Ibrani 12 di ayat yang kedua. Ibrani 12 di ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Sudah garis bawah ya, kata mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus ini bicara tentang fokusnya kepada Tuhan Yesus. Orang yang fokusnya kepada Tuhan Yesus, lanjut kalimat berikut, yang memimpin kita dalam iman. Umat Tuhan yang fokusnya kepada Tuhan Yesus akan dipimpin dalam iman. Lanjut. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Umat Tuhan yang fokus hidupnya kepada Tuhan Yesus akan dibawa, dipimpin dalam iman. Terus dipimpin, dituntun di dalam iman. Imannya semakin diperkuat, imannya semakin tebal, imannya semakin kokoh. Meskipun melewati berbagai macam hal dalam hidup ini yang sangat berpotensi untuk menggoyahkan iman seorang umat Tuhan, namun umat Tuhan yang fokusnya kepada Tuhan Yesus, imannya akan tetap kokoh, bahkan semakin kokoh. Karena apa? Fokusnya kepada Tuhan Yesus, dibawa, dipimpin, dituntun di dalam iman. Dan akhirnya dikatakan sampai satu titik iman kita itu akan jadi sempurna. Sekarang belum juga ya, tapi semua sama-sama kita sedang belajar ini untuk terus membangun iman kita. Karena itu mari terus fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak fokus kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan bertumbuh dalam iman yang benar. Karena kita nggak dibawa dan tidak dipimpin di dalam iman. Tapi orang yang fokusnya pada Tuhan Yesus, hidupnya akan dibawa, dipimpin, dituntun di dalam iman. Dan akhirnya sampai pada satu saat, imannya itu akan jadi sempurna. Ya, sekali lagi, akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sudah semakin mendekat, ya, itu pengajaran-pengajaran yang palsu, Mesias palsu akan semakin bermunculan.
Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan Yesus saja, bahaya. Ya, nanti iman kita, kepercayaan kita bisa digoyahkan, bisa dibelokkan, bisa disesatkan. Ya, bahkan ada yang berkata kebenaran itu sebenarnya relatif, Bapak Yesus. Ada ajaran yang berkata kebenaran itu sebenarnya relatif. Kalau kita membaca Alkitab, kita harus mempertanyakan, apakah ini benar? Apakah ini sungguh-sungguh benar? Ada yang menyampaikan atau mengajarkan seperti itu, mempertanyakan apakah Alkitab itu sungguh-sungguh benar. Nah, ini kalau umat Tuhan tidak sungguh-sungguh kokoh, tidak matanya tertuju kepada Tuhan Yesus, fokusnya tidak tertuju kepada Tuhan Yesus, waktu terima hal ini, iya, kalau dengar Alkitab, kalau baca Alkitab, wah, mesti dipertanyakan, ini benar atau enggak ya? Belum tentu benar loh. Nah, bahaya ya. Padahal hanya Alkitab, hanya firman Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang memberikan firman-Nya, dan firman-Nya itu adalah kebenaran yang sejati, yang tidak bisa berubah. Satu ayat berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan itu pasti terjadi, pasti digenapi, tidak akan berlalu, menunjukkan bahwa ini adalah kebenaran yang sejati. Ya, karena itu mari fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Ibrani 7 di ayat yang ke-25. Di situ dikatakan, karena itu ia di sini bicara tentang Tuhan Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Sekali lagi, menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Luar biasa. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna, sebab hanya Dialah satu-satunya juru selamat. Hanya Dialah satu-satunya Mesias yang harus kita percaya. Ya, karena itu mari fokuskan ya pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga menjalani kehidupan di dunia ini kita tidak tergoyahkan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap percaya karena fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, hal yang kita bisa pelajari melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus yang kedua adalah di Lukas 24 ayat yang ke-49. Lukas 24 di ayat yang ke-49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49 berkata, Tuhan akan mengirim kepada kita, pengikut-pengikutnya, apa yang dijanjikan oleh Bapa, oleh Allah Bapa. Apa janji Bapa itu apa? Ya, dalam Kisah pasal yang pertama di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan janji Bapa yang akan dikirimkan itu ya. Kisah pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, para murid, para pengikut, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, tinggal tetap di Yerusalem, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ternyata janji Bapa itu bicara tentang Roh Kudus yang akan dikirimkan, yang akan dicurahkan atas setiap orang yang percaya. Yang kedua, pesan yang kita bisa pelajari melalui peristiwa peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kedua adalah janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Ya.
Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus akan dicurahkan. Dan memang benar, kalau saudara baca di kitab Kisah Para Rasul, ya, 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Para murid-murid yang sedang berkumpul di loteng Yerusalem dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru, dalam bahasa-bahasa yang lain yang mereka sendiri tidak mengerti. Namun ketika mereka mengucapkan bahasa-bahasa itu, saudara, ada bahasa-bahasa yang diucapkan waktu diucapkan itu, saudara, ya, bahasa dari orang-orang negara lain. Nah, kebetulan orang dari negara lain itu sedang ada di situ. Waktu dengar, ini para murid Tuhan Yesus kok bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang bukan bahasa Israel, bahasa Yahudi, namun bahasa-bahasa yang lain yang para murid belum pernah belajar sebelumnya. Tapi dimengerti oleh orang-orang yang kebetulan waktu itu ada di tempat itu, orang-orang dari daerah atau negara lain. Kaget mereka, dan ucapan itu menceritakan tentang kebesaran Tuhan, tentang memuliakan Tuhan. Ya, inilah Roh Kudus yang dicurahkan. Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur dicurahkan untuk menyertai kehidupan setiap pengikut Tuhan. Dan janji penyertaan Roh Kudus atas hidup umat Tuhan itu bukan hanya sekejap, bukan hanya sesaat, tetapi selamanya. Itu ada di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 di ayat yang ke-16. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa. Dengan terangkatnya Tuhan Yesus naik ke surga, kembali ke surga, ya, Roh Kudus dicurahkan, di mana para umat Tuhan yang membuka hatinya, mengizinkan Roh Kudus masuk, tinggal, beracara, menguasai kehidupannya, maka Roh Kudus akan menyertai kehidupan umat Tuhan itu selamanya. Bukan sesaat, bukan sekejap, bukan hanya waktu tertentu, tapi selamanya. Ya, ini hal yang kedua yang boleh kita pelajari, yang boleh kita perhatikan. Saya nggak bicara lagi panjang tentang Roh Kudus, karena nanti di ibadah-ibadah berikutnya baru kita belajar tentang Roh Kudus. Ya, karena nanti kita juga ada ibadah memperingati pencurahan Roh Kudus, Pentakosta itu. Ya, oke. Jadi yang kedua yang kita bisa pelajari dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah tentang dicurahkannya Roh Kudus sebagai janji Bapa yang sudah digenapi. Tinggal kita para umat Tuhan membuka hati untuk Roh Kudus beracara, Roh Kudus menguasai, Roh Kudus memimpin, menuntun langkah hidup kita. Ya, yang ketiga sekarang, yang terakhir. Jadi yang pertama, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita untuk kita fokus pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja yang menjadi fokus utama hidup kita, sehingga kita dibawa dalam iman, dan iman kita itu akan semakin disempurnakan. Yang kedua, biarlah kita mau membuka hati untuk janji Bapa, Roh Kudus yang sudah dicurahkan, dan Roh Kudus itu akan terus tinggal dalam diri kita untuk selamanya. Yang ketiga, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka yang ketiga, Lukas pasal 24 di ayat yang ke-51. Lukas 24 di ayat yang ke-51. Demikian firman Tuhan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia sini bicara tentang Tuhan Yesus, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dikatakan ketika Tuhan Yesus sedang memberkati pengikut-pengikutnya, para muridnya, sementara Tuhan mengangkat tangannya memberkati para muridnya, saat itulah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Yang ketiga, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga,
hal yang kita bisa pelajari adalah Tuhan menyediakan berkat untuk para pengikutnya yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Sekali lagi, Tuhan menyediakan berkat untuk para pengikutnya yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Para murid yang waktu terus bersama Tuhan Yesus, terus mendampingi Tuhan Yesus, ya terus mengikut Tuhan, terus setia mengikut Tuhan, sampai waktu Tuhan Yesus terangkat, mereka lah yang mendapatkan berkat dari Tuhan di saat Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa waktu Tuhan Yesus mengangkat tangannya kepada para pengikutnya yang setia mengikutinya? Ya, yang ketiga, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita bahwa Tuhan menyediakan berkat untuk para pengikutnya yang setia kepadanya. Berkat yang dari Tuhan adalah berkat yang luar biasa. Berkat yang dari Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia, apalagi yang diberikan oleh iblis. Iblis itu juga bisa memberkati, loh. Bisa. Ya, iblis bisa ngasih kekayaan, bisa. Sering saya berikan contoh waktu Tuhan Yesus dicobai. Dalam salah satu pencobaan yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus oleh iblis, iblis berkata, sujudlah, menyembah kepadaku, maka semua kemuliaan dunia ini, kekayaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Wow, ternyata iblis itu bisa ngasih kekayaan, bisa, ya. Tapi tentu kekayaan berkat dari iblis, wah, jauh berbeda dengan berkat yang dari Tuhan. Berkat yang dari Tuhan itu setidaknya punya 3 sifat. Berkat dari Tuhan itu punya 3 sifat. Ya, kita lihat berikutnya ya. Tetap Lukas pasal yang ke-24 tadi. Kita lihat di ayat yang berikutnya. Mereka 52. Mereka para murid, ya, ketika Tuhan Yesus sudah berangkat naik ke surga dengan memberkati para muridnya, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berkat Tuhan Yesus yang dicurahkan kepada para muridnya, karena para muridnya setia mengikuti Tuhan Yesus sampai saat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Berkat dari Tuhan itu punya 3 karakter, 3 sifat. Yang pertama, berkat dari Tuhan itu akan menghasilkan sukacita. Para murid yang diberkati, dikatakan mereka pulang dengan sukacita. Padahal kalau secara manusia kan pasti ada rasa kehilangan, jauh ya. Waktu Tuhan Yesus mati, mereka kehilangan, mereka sedih, kecewa. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, seharusnya secara manusia mereka juga sedih, ya. Tapi ternyata berkat yang dari Tuhan yang dicurahkan kepada para pengikutnya yang setia membuat para murid itu tidak sedih, namun para murid itu bisa bersuka cita. Berkat Tuhan yang pertama itu akan menghasilkan sukacita. Berkat dari dunia, apalagi berkat yang dari iblis, wah, itu tidak mendatangkan sukacita, enggak. Justru mendatangkan permusuhan, perseteruan, dan sebagainya. Tapi kalau berkat yang dari Tuhan, itu mendatangkan sukacita. Umat-umat Tuhan yang berharap berkat dari Tuhan dan minta berkat dari Tuhan, dia akan dapat sukacita. Keluarganya dipenuhi sukacita, hidupnya dipenuhi sukacita, hatinya dipenuhi sukacita, pekerjaannya dipenuhi sukacita. Karena apa? Berkat yang dari Tuhan. Tapi kalau yang bukan dari Tuhan, sebaliknya. Ya. Yang kedua, berkat yang dari Tuhan itu akan membawa umat Tuhan, ini karakter berkat Tuhan yang kedua, membawa umat Tuhan semakin dekat Tuhan. Sekali lagi, membawa umat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Para murid sesudah mereka menerima berkat, dikatakan mereka sujud menyembah. Bukan sujud menyembah kepada berkat, tapi sujud menyembah kepada Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan.
Dan mereka senantiasa berada dalam bait Allah, artinya suka membangun hubungan dengan Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan. Berkat dari Tuhan tidak akan membuat seorang umat Tuhan jauh dari Tuhan. Kalau ada berkat yang diberikan, lalu umat Tuhan itu jauh dari Tuhan, sangat disayangkan. Karena Tuhan memberikan berkat kepada umatnya dengan satu tujuan, supaya umatnya semakin dekat dengan Dia. Apa gunanya punya atau dapat berkat tapi jauh dari Tuhan? Alkitab mencatat, apa gunanya kamu punya harta seluruh dunia ini, namun kamu kehilangan nyawa, binasa. Orang yang jauh dari Tuhan dia pasti binasa. Karena hanya Tuhan Yesus tadi dikatakan satu-satunya juru selamat yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Nah, kalau jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, dia pasti binasa. Tidak ada gunanya, punya harta seluruh dunia pun tidak ada gunanya kalau jiwanya binasa. Berkat dari Tuhan tidak akan membawa umat Tuhan meninggalkan Tuhan, tidak akan membawa umat Tuhan jauh dari Tuhan, justru membawa umat Tuhan semakin sujud menyembah kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, karena sadar Tuhanlah sumber berkatnya. Bukan sujud menyembah kepada berkatnya, bukan tunduk kepada berkatnya, bukan dikuasai oleh berkatnya, tetapi justru sujud menyembah kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Ya, yang ketiga, karakter berkat Tuhan yang ketiga. Yang pertama menghasilkan sukacita, yang kedua membawa umat Tuhan semakin dekat Tuhan, yang ketiga karakter berkat dari Tuhan, yang ketiga adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Orang yang menerima berkat dari Tuhan, dia akan mengembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Bukan buat dirinya, karena merasa diriku yang hebat, karena diriku, cara kerjaku, ya, profesionalismaku yang membuat aku bisa ada seperti hari ini, maka aku yang hebat. Kemuliaan ditujukan bagi dirinya. Itu bukan berkat dari Tuhan. Berkat yang dari Tuhan akan membuat seorang umat Tuhan memuliakan Tuhan. Kalau dipuji, wah kamu sukses ya, wah kamu hebat ya, wah kamu luar biasa ya, kamu diberkati ya, dia akan langsung berkata, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku ini bukan apa-apa, aku ini bukan siapa-siapa. Kalau aku bisa ada sampai hari ini, karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam hidupku. Nah, ini menjadi satu kesaksian yang memuliakan Tuhan. Tanpa disadari, kita menceritakan kita punya Tuhan yang luar biasa kepada orang di sekitar kita. Ya, jadi itulah tiga karakter, tiga sifat dari berkat Tuhan. Yang pertama menghasilkan sukacita, yang kedua membawa semakin dekat dengan Tuhan, dan yang ketiga memuliakan Tuhan. Tapi kalau berkat yang bukan dari Tuhan, sekali lagi, dunia bisa kasih berkat, iblis juga bisa kasih berkat. Kalau berkat yang bukan dari Tuhan, tentu sebaliknya, tidak menghasilkan sukacita, tidak membawa semakin dekat Tuhan, dan tidak memuliakan Tuhan. Yang dimuliakan adalah siapa? Yang dimuliakan adalah dirinya. Yang dimuliakan adalah manusia yang sudah menolong. Padahal itu cuma alat. Seharusnya yang dimuliakan adalah Tuhan. Ya, Amsal 10 ayat 22. Kita akan baca ayat-ayat yang terakhir, saudara ya. Amsal 10 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu baca sekilas terjemahan ini agak sulit dimengerti. Pak, kok ada orang kaya tapi tidak minta dari Tuhan bisa kaya kok? Nah, yang ini kok bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Nah, padahal ada orang lain tidak minta Tuhan, tidak minta kepada Tuhan, tapi juga jadi kaya. Terjemahan lain yang lebih tepat itu berkata begini, berkat Tuhan membuat engkau sejahtera. Ya, jadi kalau terjemahan baru yang ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara itu
dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tapi dalam terjemahan lain yang lebih tepat dikatakan berkat Tuhanlah yang membuat engkau sejahtera. Wow. Jadi berkat Tuhan yang membuat kita sejahtera. Ya tadi sama ya dengan Lukas tadi ya. Kalau bukan dari Tuhan tidak ada sukacita. Ya suami terlalu sibuk cari uang, tidak punya waktu buat keluarga, rumah tangganya malah kacau. Loh, ini tidak ada sejahtera namanya. Ini bukan berkat dari Tuhan. Karena suaminya diperbudak oleh uang. Uang jadi tuan, sang suami jadi hamba, jadi budaknya uang. Tidak punya waktu buat keluarga. Keluarganya hancur berantakan. Ya istri cari kesenangan di luar, anak-anak cari kesenangan di luar. Nah, jadi apa? Apa gunanya uang banyak namun keluarga kacau? Ya. Demikian juga demi untuk mencari uang, kesehatan diabaikan. Hampir tidak ada waktu buat istirahat. Ya. Sehingga akhirnya apa? Demi untuk mengejar uang, kesehatan diabaikan. Sampai pada satu titik sakit berat, giliran sekarang mengejar kesehatan, uangnya diambilkan. Oh iya kan? Orang kalau sudah sakit jauh, bayarnya mahal loh. Ya, jangan saudara kira kalau sakit itu ya tidak keluar uang. Sehat memang mahal, tapi sakit itu juga mahal. Tidak percaya pergi ke rumah sakit. Ya, lihat orang-orang yang masuk rumah sakit juga tidak ada yang gratis. Tidak ada. Ya, yang BPJS saja mau masuk rumah sakit sulit kok, mesti antri loh. Yang BPJS mau pakai obat-obat tertentu nggak bisa. Karena Pak, ini nggak di cover sama BPJS. Kalau obat ini tipe ini beli sendiri karena harganya mahal. Hanya obat-obat generik, obat-obat murah yang di cover oleh BPJS. Selebihnya enggak. Tindakan-tindakan pemeriksaan tertentu dari laboratorium, dari CT scan tidak di cover oleh BPJS. Kalau mau CT scan bayar sendiri. Mesti keluar uang. Nah kalau waktu sehat mengabaikan kesehatan demi uang karena diperbudak oleh uang, sampai pada satu titik kolaps, kesehatannya kolaps, sakit sudah, berobat. Nah sekarang giliran ya mengejar kesehatan, menghamburkan uang atau membuang uang. Ini kan konyol sob. Ya, maafin kan sebenarnya konyol. Seharusnya pada waktu bekerja tetap kesehatan juga mesti diperhatikan. Ya, karena tubuh kita ini juga adalah bait Allah. Karena tubuh kita adalah bait Allah, maka kita harus memperhatikan kesehatan tubuh kita. Siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Allah. Perhatikan juga kesehatan kita. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Terjemahan lain berkata, berkat Tuhanlah yang membuat engkau sejahtera. Lanjut, terjemahan lain itu berkata, berkat Tuhanlah yang membuat engkau sejahtera dan tidak mendatangkan kesulitan. Sekali lagi, berkat Tuhanlah yang membuat engkau sejahtera dan tidak mendatangkan kesulitan. Ya, luar biasa. Karena itu mari kalau butuh berkat, minta berkat. Jangan minta sama yang lain. Datang dan minta kepada Tuhan Yesus, Sang Pemberi berkat. Ya, karena Tuhan Yesus akan memberikan berkatnya kepada pengikut-pengikutnya yang setia kepadanya. Seperti para murid yang setia mengikuti Tuhan Yesus sampai menjelang saat-saat terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, mereka setia mengikut Tuhan. Dan saat menjelang Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Tuhan mengangkat tangannya memberkati mereka. Dan saat itulah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Tuhan sediakan berkat buat pengikut-pengikutnya yang setia kepadanya. Kita baca ayat penutup. Efesus pasal yang pertama di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pertama ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ini bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah
dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Lanjut ayat yang ketiga, tetap yang Yesus pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Ya, dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sehingga dengan kuasa yang membuat Kristus bisa naik kembali ke surga, karena memang berasal dari surga. Dengan kuasa itu pula, ya Kristus akan memberkati kita, ya. Dan Kristus memberkati kita yang utama dikatakan dengan berkat rohani. Ya, jadi umat Tuhan seharusnya yang diminta pertama kali itu berkat rohani. Kalau rohani kita diberkati, Alkitab itu banyak mencatat, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Sesuatu pun yang baik ini termasuk di dalamnya berkat jasmani, tidak akan kekurangan. Tapi orang yang diberkati jasmaninya belum tentu rohaninya diberkati, belum tentu. Tapi orang yang rohaninya diberkati, Tuhan berjanji tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dipelihara Tuhan. Singa-singa muda bisa merana kelaparan, tapi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mengingatkan kita tentang 3 hal. Ya, yang pertama, fokus hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jangan berfokus kepada yang lain, sehingga dibawa kepada iman, dan iman itu akan semakin disempurnakan. Hanya Dialah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan kita dengan sempurna. Yang kedua, izinkan Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah dicurahkan sebagai janji Bapa yang sudah digenapi. Izinkan Roh Kudus untuk beracara, berkarya dalam hidup kita, ya, sehingga kita akan dipimpin, dituntun terus di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, yang terakhir, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan sediakan berkat buat pengikut-pengikutnya yang setia. Dengan 3 karakter berkat Tuhan. Yang pertama dikatakan menghasilkan sukacita, yang kedua membawa semakin dekat dengan Tuhan, dan yang ketiga memuliakan Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita akan katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan, dan ke surga, berikan Roh Kudus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan, dan ke surga, berikan Roh Kudus. Katakan mulia.
belum punya Allah seperti Engkau, Allah yang hebat, dahsyat dan maha mulia. Karena layaklah setiap kami umat-umat-Mu untuk menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang patut kami muliakan kecuali Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah, Engkaulah satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Mesias, satu-satunya Juru Selamat kami yang sanggup menyelamatkan kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman telah kami terima bersama pada pagi ini. Di hari kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan menyampaikan 3 pesan yang penting buat kami. Yang pertama, supaya hidup kami berfokus kepada Tuhan Yesus saja, jika kami tidak digoyahkan oleh apapun, iman kami semakin teguh. Karena ketika hidup kami berfokus kepada Tuhan Yesus, kami akan dibawa, dipimpin, dituntun dalam iman, dan iman kami itu akan semakin disempurnakan. Yang kedua, biarlah Tuhan kami mau membuka hati kami, mengizinkan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu boleh benar-benar masuk dan menguasai kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami, sehingga hidup kami semakin diubahkan, dipulihkan, dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Demikian juga Tuhan, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Engkau siap, Engkau menyediakan berkat, terutama berkat rohani buat para pengikut-pengikut-Mu yang setia. Karena itu kami mau menjadi pengikut Tuhan yang setia, sehingga kami boleh menerima berkat dari Tuhan, di mana berkat dari Tuhan itu akan memberikan sukacita. Berkat dari Tuhan itu akan membawa kami semakin dekat Tuhan, dan berkat dari Tuhan itu akan membawa kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, namun Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga di hari kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sungguh kami boleh menangkap dan mengerti makna, tujuan, hal-hal yang penting melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, diberkatilah iman rohani setiap umat Tuhan, diberkati keluarga rumah tangga setiap umat Tuhan, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan Engkau sediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih semakin memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka-mereka yang sakit, Tuhan, Engkau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan sedang menghadapi masalah pergumulan. Biarlah dengan iman yang teguh, kami senantiasa boleh tetap menanti-nantikan Tuhan untuk mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami. Berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati kota kami Surabaya. Demikian juga tangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengan pertambahan usia membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita.